Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang menyatakan kasih dan kemuliaannya. Roh Kudus, kontrol situasi. Saya kenalkan darah Yesus. Biarlah pemberitaan ini Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terbaik, ibarat hati tanah yang terbaik, agar umat Tuhan boleh berbuah-buah dalam percepatan peningkatan supernatural ini di 2021, 2031, mengalaminya di dalam doa-doa kami. Haleluya. In Jesus name, amen. Umat Tuhan, saya percaya di tahun 2021, 2031, Tuhan ingin untuk kita mengalami tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Karena itu, dalam meresponi tahun 2021, 2031 sebagai tahun percepatan dan peningkatan supernatural, maka kita akan menjadikan VLC sebagai gereja yang berdoa. Katakan, VLC sebagai gereja yang berdoa. Mungkin berita ini atau tema ini sudah terbiasa kita dengar, tapi saya percaya pengajaran hari ini akan memberikan kepada kita satu terobosan baru, agar kita melihat gereja yang berdoa seperti apakah yang Tuhan inginkan. Karena itu meresponi 2021, 2031 sebagai tahun percepatan dan peningkatan supernatural melalui gerakan doa Jemaat VLC Kupang. Haleluya. Coba katakan, gerakan doa VLC Kupang. The movement of prayer, or prayer movement of Victory Life Community. We shake the nation from Victory Life House to the nation. Kita goncangkan bangsa-bangsa melalui Victory Life House. Amin. Bagaimana caranya? Through prayer, melalui doa kita mewujudkan pergerakan itu. Melalui doa kita mengalami percepatan dan peningkatan supernatural dalam setiap area dan arena kehidupan kita. Nah, umat Tuhan, ini bukan satu slogan biasa, bukan sebuah retorika, tema khotbah, tapi sebuah kehidupan profetik yang Tuhan janjikan bagi gereja yang berdoa. Di dalam Amos pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-13 sampai 15 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. The time shall come. Waktu akan datang. Apa yang terjadi ketika waktu itu datang? Tanda-tandanya di sini. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung akan menitiskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Ada satu revival, kemakmuran yang terjadi karena dikatakan air anggur baru dan segala bukit kebanjiran. Bukit bicara soal hati, kehidupan kita dilawat oleh Tuhan. Kehidupan pribadi, keluarga kita, satu kota bangsa dilawat oleh Tuhan. Dan ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Israel sama dengan gereja, gereja sama dengan Israel. Tuhan punya dua umat, umat Israel dan umat Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan akan memulihkan kembali gereja Tuhan. Israel dipulihkan, gereja dipulihkan. Dalam hal apa? Yaitu kehidupan doa, gereja yang berdoa, gereja yang mengalami lawatan Allah. Nah, umat Tuhan, ayat 15 berkata, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allah. Artinya, gereja dijanjikan Tuhan untuk mengalami sebuah percepatan untuk menduduki panggilan Tuhan, menyelesaikan visi Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ini janji percepatan. Tadi dikatakan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik anggur dengan penabur benih. Itu artinya tidak ada waktu yang kosong. Begitu menabur menuai, menabur menuai, menabur menuai. Coba katakan, menabur menuai, menabur menuai. Berdoa dijawab, berdoa dijawab, berdoa dijawab. Haleluya. Ini yang Tuhan mau untuk kita, saudara yang kasih. Terjadi satu percepatan. Percepatan dan peningkatan supernatural dimulai dari doa-doa yang dinubuatkan dalam kitab Amos ini.
Sehingga terjadi kebanjiran, kemakmuran rohani, kebangunan rohani. Haleluya. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Lukas 18 ayat 1 dan 7 seperti ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, atau mengajarkan satu perumpamaan kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan, untuk menegaskan. Apa yang ditegaskan? Yaitu mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan kata lain, doa terus menerus, doa secara konsisten. Kalau 2 jam terus. Hari Kamis terus. 5 jam terus menerus. Hari Jumat dan Sabtu, Jumat Sabtu 5 jam terus menerus. Itu yang dimaksudkan doa yang tidak jemu-jemu. Constantly prayer. Lalu ayat yang ke-7. Yesus mengatakan demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru? Siang 12 jam, malam 12 jam, berseru dengan kata lain berdoa kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dengan kata lain, menemukan pertolongan Tuhan lewat seruan doa-doa kita. Haleluya. Umat Tuhan, doa bukanlah pengisi waktu, doa bukanlah tata cara sebuah gereja atau liturgi gereja, tapi doa adalah sebuah perkara yang besar yang Tuhan ingin kita alami sebagai gaya hidup kita, di mana kita mengalami Tuhan, lawatan Tuhan, jawaban Tuhan, pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan bekerja di dalam kita, sehingga kita mampu mendoakan doa-doanya Tuhan dengan secara konsisten, terus menerus. Nah, umat Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, berdoa terus menerus, siang dan malam. Apakah Allah tidak akan membenarkan mereka? Dengan kata lain, apakah Tuhan tidak bisa menjawab persoalan kita? Apakah Tuhan tidak bisa penuhi kebutuhan kita yang mustahil dengan uang kita, dengan kapasitas kita, dengan pengaruh kita yang kecil? Tapi Tuhan bisa lakukan. Tuhan melakukan banyak hal, saudaraku yang kasih. Apakah Tuhan tidak bisa? Tuhan bisa. Hanya Dia mau supaya umat Tuhan membangun suatu kehidupan. Doa artinya persekutuan dengan Tuhan. Doa artinya membawa hati Tuhan diwujudkan di tengah-tengah area musuh, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah perlawanan. Kita membawa doa Tuhan yang dijawab melalui doa-doa kita yang dinaikkan kepada Tuhan, sehingga doa Tuhan menjadi doa kita menjadi doa Tuhan, dua telah menjadi satu. Dan ketika kita berdoa, lawatan Tuhan terjadi dan Tuhan merubah. Hakim yang lalim bicara soal roh jahat, hakim yang lalim bicara soal persoalan-persoalan yang begitu keras, hakim yang lalim bicara soal boykot, perlawanan musuh, kesukaran. Tapi dengar, ketika kita tidak jemu-jemu seperti janda ini berdoa, gereja Tuhan seperti janda ini, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, saya percaya terobosan dan jawaban kita terima. Amin. Umat Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 10 berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, ayat yang merah, coba baca bersama saya. Aku telah bekerja lebih keras, aku telah berdoa lebih sungguh-sungguh, aku telah berdoa lebih banyak lagi, aku telah berdoa lebih konsisten dari Senin sampai kepada Sabtu, sampai kepada Minggu sampai kepada Senin, sampai kepada Sabtu lagi. Aku telah bekerja lebih keras, aku telah berdoa lebih keras, menginjil lebih keras. Haleluya. Dalam konteks ini, anugerah diberikan kepada kita bukan untuk lipat tangan, santai, tapi anugerah diberikan kepada kita dengan kelimpahannya, agar kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan karena kita telah menerima anugerah, maka anugerah membuat kita mampu berdoa tiada berkeputusan, berapapun jamnya yang kita putuskan dan kita mau. Nah, umat Tuhan, itu bagaimana Paulus menerangkan, dia tidak menyia-nyiakan anugerah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan penebusan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, umat Tuhan,
Yesus mengajarkan sebuah prinsip bagaimana doa dengan memiliki tujuan. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Ayat 29, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah air zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Nah, saya mulai dari bawah. Penuai adalah malaikat. Malaikat sungguhan, tapi juga malaikat itu artinya utusan. Utusan itu artinya orang yang dipercayai. Itulah gereja Tuhan. Kita dipercaya berita pendamaian. Kita dipercaya berita Injil kasih karunia untuk kita bawa kepada dunia yang adalah ladang. Injil kita bawa sebagai benih yang ditanam di dunia sebagai ladang. Karena Alkitab berkata, iblis si jahat itu pun juga menabur lalang, sehingga dia juga mengalami penuaian. Siapa menabur, dia menuai. Iblis menabur lalang, kejahatan, maka pasti dia akan menuai. Karena Tuhan itu adil. Siapa yang menabur, dia menuai. Dan iblis, dia menabur lalang, yaitu kejahatan dan dosa. Dan itu tidak perlu didoakan. Dosa dan kejahatan tidak perlu didoakan. Dengan sendirinya dia akan tumbuh seperti lalang. Lalang ditaruh di mana saja, bahkan di tengah-tengah sawah, dia pun akan tumbuh. Tidak pernah ada jual benih lalang di toko. Tapi kenapa dia ada? Itulah gambaran setan dan iblis. Dia selalu masuk, merembes di tengah-tengah. Ada gandum, ada kebenaran, ada benih yang baik. Dia ingin bersaing. Nah, jadi kita lihat, malaikat adalah malaikat Allah yang akan menuai air zaman. Tapi juga malaikat adalah utusan Allah, gereja Tuhan. Saya dan saudara, kita adalah utusan-utusan Allah yang dapat kita tuai apabila kita pernah menabur. Kemudian benih itu adalah benih yang baik. Yesus adalah benih yang baik yang ditaburkan ke dunia ini melalui kematiannya. Tubuh Yesus adalah benih yang baik, dan waktu dia mati, ditanam, dikuburkan seperti benih yang ditanam di dunia ini. Dan dia sudah memberikan contoh bahwa benih yang baik, pengorbanan karya Yesus menyelamatkan saya dan saudara. Benih baik, kematian Kristus, pengorbanan Kristus, anugerah kebaikan Tuhan. Dia mati untuk dosa-dosa manusia. Itulah benih yang baik. Nah, sekarang benih yang baik itu bukan saja Yesus sebagai anak manusia yang telah menunjukkan, melakukan sebuah korban. Benih itu jatuh ke tanam dan mati, lalu dia berbuah banyak. Tapi juga dikatakan benih baik itu adalah anak-anak kerajaan. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan. Harusnya gandum, lalang, tapi disebut benih baik dan lalang. Apa artinya itu? Itu artinya kejahatan tidak disuruh pun dia akan berbuah dan jadi. Kita tahu kejahatan sekarang semakin bertambah-tambah. Lalang. Sedangkan benih baik itu tidak akan jadi baik kalau kita tidak menyiramnya. Benih gandum, benih yang baik, tapi kalau ditanam tanpa menyiram, maka benih yang baik itu menjadi mati. Karya Kristus, pengorbanan Kristus ibarat gandum yang terbaik. Tapi kalau gereja tidak menyiramnya dalam doa, gereja tidak merawatnya dalam pemberitaan Injil, perbuatan baik, itu merawat. Jadi menyiram dalam doa, merawat dengan perbuatan baik, maka gereja tidak akan pernah menuai.
Nanti kita akan melihat bahwa setan dengan segala kejahatannya menuai di dunia pemerintahan, politik, dunia bisnis, ekonomi, keuangan, entertainment, sport, dunia keluarga, sosial, dunia gereja. Setan mempengaruhi dan menghancurkan. Banyak kejahatan muncul di mana-mana. Orang Kristen menyesali nasib, gereja yang tidak berdoa menyesali nasib, dan mereka mulai berkata, kenapa setan berhasil? Kenapa setan melakukan ini dan itu? Kok kejahatan rasanya tidak ada yang menghambat? Kenapa? Karena dia menabur lalang. Dia menuai lalang, menabur kejahatan, menabur dosa, menuai kejahatan dan dosa. Sedangkan gereja, Yesus sudah memberikan benih yang baik. Bahkan gereja, saya dan saudara adalah benih yang baik. Harus kita menyiram dalam doa. Kita menabur Injil, tapi juga kita menyiram dalam doa. Dan waktu kita berdoa, benih baik Injil yang diberitakan, pengorbanan Kristus yang telah dia lakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu, mulai perlahan-lahan berubah menjadi gandum. Itu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, untuk itu gereja yang berdoa harus punya tujuan. Kita tidak bisa berdoa tanpa tujuan. Karena itu tujuan gerakan doa apa? Yaitu yang pertama, menginvasi atau menyerang wilayah musuh dengan kerajaan Tuhan. Invading enemy territory with the kingdom of God. Matius 6 ayat 10, Yesus berkata, your kingdom come, your will be done here on earth. Kerajaanmu datang. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau ada sebuah negara atau kerajaan lain menyerang Indonesia, dia melakukan invasi militer, kita semua tidak akan diam diri, bukan? Sipil maupun tentara, semuanya akan angkat tangan senjata untuk melawan. Sama juga ketika Yesus katakan, datanglah kerajaanmu di dunia ini, setan tidak akan mengakui kekalahannya. Walaupun dia sudah kalah, sudah dihancurkan, tapi dia tidak mengakui kehancuran dan kegagalannya. Setan akan berupaya apapun supaya pribadi kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, kota, negeri, dan bangsa tidak mengalami pemulihan Tuhan. Kemiskinan merajalela, sakit penyakit merajalela, kehancuran terjadi di mana-mana, dosa dan kekerasan, keangkuhan bertambah di mana-mana. Setan tidak izinkan semua itu berubah menjadi sorga. Tapi Yesus katakan, your kingdom come, artinya ada invasi militer dari sorga turun ke dunia pemerintahan, dunia pendidikan, dunia sosial, dunia entertainment, hiburan, bisnis, keluarga, dunia sosial. Di 7 bidang area kehidupan dimanapun kita berada, dia mau invasi kerajaan sorga. Dan setan tidak akan bilang, mari silakan orang Kristen datang. Dengar, semakin dihambat, semakin merambat. Haleluya. Di mana ada tantangan, di situ ada peluang berkemenangan. Di mana ada tantangan, di situ ada peluang penuaian. Asalkan gereja mau invasi. Invasi melalui apa? Gerakan doa. Menara doa bukanlah sebuah tempat yang tinggi saja, tapi menara doa adalah sebuah kekuatan besar yang dapat melihat jauh ke depan. Karena orang di atas menara itu melihat jauh ke depan, bukan? Ketimbang Anda di lembah. Lembah hanya melihat sekitar, tapi menara melihat jauh ke depan. Masuk menara doa, gerakan doa artinya kita berdoa di tahun 22, tapi 2031 sesuatu sudah terjadi. 2024 kita sudah sesuatu, sehingga kita membentuk sejarah, kita menciptakan sejarah, kita membuat sesuatu terjadi untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Melalui doa kita mencipta, karena dengan doa kita invasi militer sorga turun menguasai kekuatan kerajaan neraka di bumi dimanapun. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, yang kedua, mengambil hak-hak orang percaya dari tangan musuh. Yang pertama, invasi militer sorga turun ke dunia. Ada perlawanan, tapi jangan takut, kemenangan Yesus sudah janjikan. Oleh anugerah kita berperang. Haleluya. Peperangan rohani, Efesus pasal 6. Kita hanya tidak bisa diam-diam, harus ada peperangan. The battle of faith, peperangan iman. Namun Tuhan, tujuan doa adalah mengambil hak. Coba katakan, waktu saya berdoa, waktu gereja berdoa, gereja mengambil haknya.
Yes, hak untuk sembuh, hak untuk diberkati, hak untuk makmur, hak untuk berlipat kali ganda, hak untuk menjadi berkat, hak untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, hak untuk damai sejahtera, hak untuk hidup yang lebih baik, hak untuk berhasil. Haleluya. Amen. Dan setan memegang hak kita, tapi Yesus sudah merebut dari tangannya. Sekarang kita mengambilnya. Karena kita ambil di area musuh, maka ada perlawanan. Karena itu doa adalah merebut apa yang menjadi hak saya. No prayer, no rights to be get. Tidak ada doa, tidak ada hak yang didapat. Doa deklarasi sudah betul, tapi kita tambah lagi dengan doa yang tiada berkeputusan agar terjadi pembelaan Tuhan bagi karir kita, anak cucu kita, bagi pelayanan kita, bagi rumah kita, bagi tanah kita, bagi bisnis kita, bagi usaha kita, bagi pasangan hidup kita. Haleluya, bagi hidup hari ini dan masa depan. Hak-hak kita diambil melalui doa. Doa mengambil hak saya. Amen. Yang ketiga, doa adalah satu tindakan menyiram dalam doa secara konsisten. Benih baik, yaitu korban Kristus, berubah dengan benih baik yang adalah korban Kristus. Berita Injil kasih karunia itu ibarat gandum, menuai jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi saudaraku yang kasih, dengar, menyiram dalam doa secara konsisten sehingga benih baik itu, yaitu korban Kristus dan berita Injil kasih karunia, menjadi gandum. Apa itu? Yaitu menuai jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi waktu kita menyiram dalam doa, kita sementara melihat bahwa ada berita keselamatan itu mulai bekerja di hati manusia. Dan saya percaya saudara yang kasih, ketika kita berdoa, tahu-tahu keluarga kita diselamatkan, tahu-tahu anak-anak kita berubah, tahu-tahu orang-orang yang memusuhi berubah. Haleluya. Waktu kita berdoa, tahu-tahu orang yang menantang Tuhan berubah. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, kita sementara menyiram benih yang baik, yaitu Yesus sudah mati bagi dunia ini. Haleluya. Agar dunia ditebus bagi kerajaan Allah. Umat Tuhan, Yesus bisa melakukan apa saja, tapi Dia telah memilih dengan memberikan pengajaran ini agar kita mengambil bagian bekerja sama dengannya untuk merebut jiwa-jiwa yang telah Dia tebus melalui menjadi korban yang baik yang menyelamatkan manusia. Itulah 3 bagian tujuan kita berdoa. Sekarang konsisten dalam doa. Bagaimana kita konsisten atau terus menerus di dalam doa? Konsisten di dalam doa, yaitu berdoa siang dan malam. Menyiram benih baik dalam doa agar tumbuh menjadi gandum, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya percaya dalam doa Tuhan membawa jiwa-jiwa, saudara. Bukankah saya dan saudara diselamatkan karena hasil doa? Bukan saja Injil yang diberitakan, tapi doa yang disertai dengan Injil. Injil yang disertai dengan doa seperti 2 sisi pedang yang bermata 2, menjawab apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, dan doa-doa kita akan penuh dengan kuasa. Haleluya. Berapa jam yang mau kita alokasi untuk berdoa secara konsisten? Bukan berapa lama. Ya. Kita mesti tahu, oh kita mau berdoa 5 jam, kita mau berdoa 10 jam, kita mau berdoa 16 jam, kita mau berdoa 24 jam. Bukan soal lama, tapi kita terus 2 jam tapi terus menerus tiap hari, 3 jam tapi terus menerus tiap hari, atau tiap hari tertentu, tergantung dari kesepakatan kita. Mengapa berdoa secara konsisten? Karena ibarat menyiram benih dan menyerang musuh, merebut teritori musuh. Anda tidak siram 1 minggu, 2 minggu baru siram lagi, habis siram 2 minggu, 1 bulan lagi bersiram. Benih yang baik, yang unggul itu mati.
Demikian pula kalau kita serang musuh hari ini sedikit, minggu depan lagi sedikit, musuh tidak terasa. Tapi kalau kita konsisten dalam doa, dalam deklarasi, kita tidak berkeputusan dari jam 8 ke jam 10, jam 10 ke 12, 12 ke 4, 4 ke 6 tiap hari, atau satu minggu satu kali, terserah kita. Tapi ketika kita konsisten berdoa, musuh akan menyerah. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah menyerah. Yesus sudah selesaikan semua kerjaannya, dan saya dan saudara bergerak dari semua yang sudah selesai. Haleluya. Jadi kita berdoa dasarnya karena kita tahu bahwa semuanya Yesus sudah kerjakan untuk kita, sehingga konsistensi kita terus seperti roda yang berputar. Dinamo itu kalau putar terus menerus akan lahirkan kekuatan untuk menghidupkan mesin. Demikian pula ketika kita berdoa secara konsisten, mesin doa VLC dihidupkan, dunia dituai, NTT dituai, Kupang dituai, haleluya, keluarga kita dituai, Indonesia dimenangkan, haleluya, amin. Umat Tuhan, ladang adalah benih kejahatan, lalang adalah benih kejahatan yang ditaburkan setan dan iblis lewat dunia medsos, media sosial. Hari ini kejahatan di mana-mana kita lihat. Kita harus lawan, ambil hak kita dalam doa. Anugerah tidak membuat kita bebas dari doa dan peperangan rohani. Justru Paulus berkata, oleh anugerah yang aku terima saja berlimpah, aku lebih banyak berdoa, lebih konsisten berdoa, lebih sungguh-sungguh berdoa. Kita berdoa bukan untuk mendapat anugerah, tapi karena sudah mendapat anugerah yang berlimpah-limpah, yang menyebabkan kita berdoa secara konsisten. Haleluya. Itu prinsipnya, saudara yang kasih. Kita sudah tahu tujuan doa. Invasi militer surga ke bumi, mengambil hak-hak kita. Dan juga saudara yang kasih, tujuan doa adalah kita menyiram Injil yang telah kita beritakan, atau karya Kristus yang telah Yesus kerjakan. Sekarang strategi dalam mewujudkan gerakan doa Victory Life Community. Bagaimana kita membuat menara doa menjadi hidup? Gerakan doa harus mengisinya. Yaitu saudara yang kasih, kita membentuk pasukan kelompok doa. Pasukan kelompok doa terdiri dari 2 orang dengan anggotanya 2 sampai 5 orang. Ya, pasukan doa dipimpin oleh 2 orang. Kemudian kita melatih mereka, melatih prajurit doa. Ini salah satu pelatihannya lewat pengajaran ini. Kita dilatih agar kita menjadi prajurit doa. Makanya kenapa ada sekolah tentara, akademi militer, akademi kepolisian, supaya orang yang rindu menjadi militer dilatih. Demikian pula melalui kesempatan ini kita melatih pendoa-pendoa. Semua jemaat mulai menjadi prajurit doa. Dan yang ketiga, kita mengatur waktu doa. Ya. Ada kelompok doa, ada pemimpin regu, ya, kepala regu doa, ada anggota-anggotanya yang terdiri prajurit-prajurit doa, tapi juga kita mengatur waktu doa. Satu regu berdoa minimal 2 jam. Kenapa? Kenapa 2 jam? Pertanyaannya. Karena menurut penelitian, satu gereja dalam menyelenggarakan doa 24 jam selama 1 minggu dalam 21 tahun. Mereka teliti bahwa dalam menjalankan menara doa 21 tahun, 6 hari 24 jam tiada berkeputusan. Mau hari raya, mau tahun baru, Senin sampai Sabtu non-stop 24 jam, diikuti oleh 21-22 ribu orang jemaat berdoa. Mereka temukan bahwa doa sangat efektif ketika 2 jam orang berdoa. Waktu 2 jam orang punya fokus masih ada. Lebih daripada itu orang hanya tunggu kapan amin. Karena itu saudara yang kasih, satu regu berdoa 2 jam. Caranya bagaimana? Setiap jemaat VLC harus mendaftarkan diri agar bisa terlibat dalam doa setiap regu minimal 15 menit.
Jemaat dengan bebas memilih waktu doanya. Misalnya, kita buka hari Jumat jam 8 malam sampai jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 12 tengah malam, jam 12 tengah malam sampai jam 2 subuh, jam 2 subuh sampai jam 4 subuh, jam 4 subuh sampai jam 6 pagi. Dalam 2 jam itu, saudara boleh ikut 2 jam, saudara boleh ikut 1 jam, saudara boleh ikut 1,5 jam, saudara boleh ikut minimal 15 menit. Haleluya. Kenapa? Karena contoh misalnya, kalau saya dan saudara disuruh berbaris seperti tentara atau polisi, kita tidak bisa. Kenapa? Karena mereka adalah polisi tentara yang sudah dilatih. Mereka berjalan, berbaris 10 km dalam 1 jam, mereka bisa tempuh. Tapi saya dan saudara disuruh berbaris, langsung kita KO. Karena kita bukan tentara atau polisi. Tapi kalau suruh jalan, santai kita bisa jalan. 10 kilo, 20 kilo kita bisa jalan. Nah sama juga saudara yang kasih. Kita patok 2 jam. Satu regu berdua 2 jam. Tapi jemaat dikasih kesempatan. Mereka boleh memilih paling cepat. Atau paling cepat 15 menit. Misalnya dia pilih 15 menit. Jam 8 dia masuk, jam 8.15 dia pulang. Enggak apa-apa. Kita melatih. Dan saya percaya ketika kita menaruh kerinduan di mana hati dan waktu kita berikan, maka nanti Tuhan akan wahyukan. 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, ya, 75 menit, 80, 90 menit. Tetapi regu doa ini, 2 orang ini konsisten terus menerus 2 jam. Dalam 2 jam mereka berdoa bagi pokok-pokok doa jemaat, berdoa bagi bangsa negara, mungkin setengah jam berdoa bagi bahasa roh mereka, bahasa roh lalu terjadi nubuatan. 2 jam mereka akan alokasi untuk berdoa full, sehingga setiap orang yang datang di kelompok itu didoakan kebutuhan mereka, pergumulan-pergumulan mereka didoakan, doa juga untuk pemerintah bangsa. Apa yang Roh Kudus taruh, kita akan pakai 2 jam. Haleluya. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan fasilitas Victory Life House untuk memudahkan semua jemaat bisa masuk dalam kegerakan doa yang konsisten. Misalnya, persiapan fisik sebelum doa. Tidur yang cukup sebelum masuk menara doa. Ada asupan makanan minuman yang mensupport energi agar kita bisa berdoa dengan semangat. Khususnya mereka yang berdoa jam 10 malam sampai jam 4 pagi, jam 10 sampai 12, 12 sampai 2, 2 sampai 4 pagi, 6 jam ini adalah masa yang sangat rawan. Nah di situ dia boleh mempersiapkan diri dengan berdoa. Misalnya, si A berdoa jam 12 sampai jam 2, maka mungkin jam 8 malam atau jam 9, jam 10 di saudara datang ke Victory Life House. Dia boleh bawa tikar bantalnya, haleluya. Dia doa, yang laki-laki bisa pakai di pinggir-pinggir sini, di lorong di ruang penatua bisa pakai sementara begitu. Tapi nanti kalau sudah jadi ini ruangan-ruangan kita akan bikin mungkin 2 kamar perempuan, 2 kamar laki-laki, supaya mereka yang berdoa jam 2, jam 4, jam 12 malam, jam 7, 8 atau jam 9 mereka sudah datang sini, mereka tidur, ya, habis tidur misalnya dia mau doa jam 12, jam setengah 12 dia bangun, cuci muka, kasih rapi badan, makan telur, saudara yang kasih, minum susu coklat, makan kacang hijau 1 mangkok, jam 12 teng, dia masuk di menara doa, tancap, fisik kuat, roh kuat, berperang 2 jam, rebut Kupang, rebut Indonesia bagi kerajaan Allah, amen. Itu dia. Jadi saudara, kita akan siapkan telur, kita akan siapkan madu, kita akan siapkan kacang hijau, kita akan siapkan roti. Tapi saudara juga boleh bawa. Saudara boleh bawa makanan saudara sendiri. Tikar bantal boleh bawa. Saudara kan seperti Ibu Melze dan saya biasa bawa, kita punya tikar doa. Saudara bebas bikin ya di tukang jok, bikin tabal begini, setabal 12 cm begitu, lebar mungkin 40 ke 40. Pakai sandaran belakang, saudara duduk, masuk di ruang sini. Kalau hari Jumat ada latihan di sini, pakai tahan di kega. Habis itu sudah habis latihan kita masuk ke sini. Jadi saudara lihat, fasilitas ini kita pakai. Sehingga orang yang mau doa jam 2 pagi dia tidak takut. Wih, saya punya rumah jauh, kalau jam 2 pagi ini saya datang. Bagaimana apalagi saya perempuan? Tidak. Anda datang jam 8 di sini, jam 7
tidur di sini, nanti sebentar ada makan minum untuk persiapan Anda kuat masuk doa jam 2. Haleluya. Jadi mereka yang doa jam 12 sampai jam 2, begitu kurang 15 menit satu orang sudah keluar, sen di luar. Hei, siap, kita akan segera berakhir. Nah, di luar sudah siap-siap. Jadi doa kita estafet. 10 jam, tidak 10 jam satu orang berdoa. 10 jam 100 orang berdoa. 10 jam 200 orang berdoa. 10 jam 1000 orang berdoa. Haleluya. Seperti gajah. Kalau satu orang angkat akan berat, tapi kalau dipotong kecil-kecil, gajah itu menjadi ringan. Haleluya. Doa itu bukanlah suatu yang sukar, karena kita tahu dan strategi Tuhan berikan. Haleluya. Amen. Nah, sehingga apa saudara yang kasih? Tidak ada orang yang tidak berdoa. Kenapa? Jawabannya simpel. Saudara bernapas? Semua orang bernapas. Saudara berdoa? Oh tidak, saya tidak berdoa. Oh, saya tidak mau bernapas. Nggak bisa begitu, itu nggak adil. Kalau Anda bernapas, Anda juga bisa berdoa. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, fasilitas di VLC kita akan perbaiki. Sementara masih bisa. Ruang kega bisa perempuan tidur, ibu-ibu bisa tidur. Ya, buka AC, di ruang penatua laki-laki bisa tidur juga di lorong-lorong. Kenapa? Tidur menjelang doa. Jadi saudara yang mau doa jam 10, sudah datang istirahat di sini. Yang mau doa jam 12, sudah datang istirahat di sini. Doa jam 2 begitu. Jam 4, kalau saudara mau datang dari rumah pun boleh. Kenapa? Misalnya Anda kerja hari Jumat itu full day. Weekend ya saudara kerja sampai malam, jam 8 baru selesai, jam 9 baru selesai. Mau doa malam tidak bisa, tidak apa-apa. Anda masuk jam 4 pagi. Kenapa? Karena sudah tidur kan? Malam tidur di rumah, jam 4 bangun, setengah 4 bangun datang doa. Kenapa? Anda punya waktu istirahat. Sehingga orang yang sibuk sekalipun, semuanya punya kesempatan. Iblis gigit jari. Haleluya. Kenapa? Karena strateginya kita tahu cara mainnya. Haleluya. Nah, umat Tuhan, kita akan atur kemudian lebih efektif untuk mewujudkan VLC sebagai gereja yang berdoa ini. Dan kita akan sama-sama nanti luncurkan tanggal 23 September 22 jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kita akan luncurkan gerakan doa konsisten dengan 10 jam doa bersama. Saudara siapkan, komsel-komsel akan membahas materi ini sepanjang minggu ini, dan nanti ada masukan-masukan kita boleh terima dan saudara boleh berikan, dan kita sama-sama akan mewujudkan. Enteng dan mudah bukan? Itu yang Yesus katakan. Janda yang berdoa terus-menerus, dia mendapatkan pembelaan Tuhan. Orang benar, ambil hak kebenaranmu. Bukan saja dibenarkan untuk masuk surga, dibenarkan untuk menerima kemakmuran, keberkatan, kemenangan, kesentosan, menerima jawaban doa, pemenuhan visi dan impian. Bahkan bersama kita taklukkan 7 gunung dan meninggalkan legasi bagi kota ini, merebut dalam doa, merawat dalam perbuatan baik. Haleluya. Tuhan memberkati. Amen.